para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama yang kami muliakan, teman-teman semua yang kami hormati, tidak ada perkara yang lebih penting untuk kita usahakan, kita bicarakan, kita dapatkan melebihi urusan iman. Begitu pentingnya urusan iman ini para hadirin. Hamba-hamba Allah yang paling mulia, para nabi, para rasul, diutus oleh Allah kepada manusia, kepada umat, untuk mengajak umat mendapatkan iman yang benar, yakin yang lurus. Begitu penting. Kita ulang lagi bicara mengenai iman. Karena bicara mengenai iman adalah perkara yang terpenting. Kalau imannya seseorang benar, keyakinannya benar, sudah, berarti Allah akan ridho kepada dia. Sikap-sikap dia akan benar, langkah-langkah dia akan benar, keputusan-keputusan dia juga akan benar. Di dunia ini tidak ada orang yang lebih kuat imannya melebihi para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Imannya sama sekali tidak ada kurangnya, imannya sama sekali tidak ada beloknya, tidak ada bengkoknya, tidak ada nyelewengnya. Maka kehidupan mereka sebagaimana iman mereka, sama sekali tidak ada kelirunya. Mereka adalah orang-orang yang dijaga dari kesalahan, orang-orang maksum, pimpinan-pimpinannya orang yang beriman. Selepas mereka adalah para sahabat Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi mereka telah mendapatkan tingkatan iman yang diridhai oleh Allah. Mereka lah orang yang Nabi mengatakan, kalian adalah orang yang telah dipilih oleh Allah selepas para anbiya dan para rasul. Kalianlah yang tertinggi derajatnya di sisi Allah. Inna Allah akhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku melebihi orang-orang lain di seluruh alam selain para nabi, para rasul. Selepas para nabi, para rasul, derajatnya manusia diperoleh oleh para sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap dari mereka adalah pelita-pelita hidayah. Dengan siapapun kita ikut dari mereka, maka kita akan dapat hidayah, kita akan dapat kebenaran. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku adalah bagaikan bintang-bintang di langit. Dengan siapa aja kalian mengikuti dari mereka, kalian akan dapat hidayah. Kalau kita beriman sebagaimana iman mereka, maka kita pun akan dapat bimbingan, dapat hidayah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka yang ngaku beriman sebagaimana kalian para sahabat Nabi Muhammad, faqad ihtadaw, maka sungguh orang-orang yang ngaku iman itu telah dapat hidayah. Jadi kalau imannya belum seperti imannya para sahabat, maka berarti hidayahnya belum sempurna, atau bahkan nyeleweng dari hidayah. Iman yang menyebabkan mereka siap mengamalkan seluruh perintah yang dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, siap untuk menjauhi seluruh larangan yang telah diterangkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Orang ini kalau imannya benar para hadirin, Allah akan tolong dia. Ya, kalau Allah sudah tolong, ya sudah, selesailah seluruh masalah. Karena Allah lah pemilik segalanya, termasuk Allah lah yang menciptakan seluruh masalah. Maka yang bisa menguraikan masalah hanya Allah saja. Kadzalika haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Orang-orang yang beriman pasti akan saya tolong, akan ditolong oleh Allah. Orang kalau imannya lurus, imannya benar, maka bukan hanya sekedar ditolong oleh Allah, Allah jamin keamanan untuk dia. Dia aman dari siksa neraka yang kekal, aman dari murka Allah yang kekal, aman
dari macam-macam keburukan dan macam-macam siksaan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Dalam satu riwayat hadis diterangkan, begitu ayat ini turun, para sahabat adalah orang-orang yang ahli berbahasa Arab. Mereka memahami kalau ada isim nakirah terjatuh selepas nafi, maka maknanya adalah umum. Alladzina amanu walam yalbisu, minafi, fi'il yang dinafikan dengan lam. Bidzulmin, zulmin isim nakirah yang terletak selepas nafi, artinya umum. Semua kezaliman masuk di dalam firman Allah ini. Maka para sahabat gak bisa makan, gak bisa minum. Berarti kalau orang iman itu masih punya kezaliman, yang mana kezaliman secara bahasa artinya wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Pakai serandal keliru itu aja bisa gawat. Pernah keliru bisa gawat, ngomong keliru bisa gawat. Semua yang tidak pas dalam penempatannya masuk dalam kezaliman, dalam susunan bahasa Arab. Maka sahabat-sahabat gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa tidur. Orang-orang yang begitu takut kepada Allah, paham kalau Allah sudah murka, siapa yang bisa nahan murkanya? Maka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pimpinan para nabi, para rasul yang membawa Al-Quran, yang diantara tugas beliau adalah menerangkan kepada umat mengenai makna-makna yang dikandung dalam Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Aku telah turunkan kepada engkau Muhammad az-dzikra, hadits, supaya engkau menerangkan kepada manusia Al-Quran yang telah diturunkan kepada mereka. Memahami Al-Quran tanpa melalui yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, maka akan banyak kelirunya. Nabi membawa Al-Quran sekaligus beliau yang menerangkan maksud dan tujuan dan tafsirnya Al-Quran. Maka Nabi bersabda, zulm yang di sini ini, kezaliman yang dimaksud di sini ini bukan sebagaimana susunan bahasa Arab yang umumnya. Di sini ini yang dimaksud adalah kemusyrikan. Orang yang beriman yang imannya tidak jernih, masih dicampur, percaya bahwa selain Allah bisa datangkan manfaat dan madarat tanpa Allah. Nah ini orang ini yang imannya tidak diridhai Allah, bahkan tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau orang imannya benar, tidak dicampuri sama sekali dengan syirik, ulaika lahumul aman, mereka mendapatkan jaminan keamanan dari Allah, keamanan dari berbagai macam masalah, akan selesai macam-macam masalah dengan berkahnya iman. Wahum muhtadun, dan orang-orang beriman adalah orang-orang yang dapat hidayah dari Allah. Orang itu kalau imannya lurus, akhirnya sikap-sikapnya akan jadi lurus, keputusan-keputusannya akan jadi lurus, sebagaimana keyakinan yang telah tertancap dalam hati dia akhirnya menggerakkan dia untuk menuju hal-hal yang benar. Yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah telah memberikan hidayah kepada mereka orang-orang beriman dengan sebab iman mereka. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Imannya membimbingnya menuju kebenaran, menuju ridha Allah, menuju taat kepada Rasulullah, mengamalkan agama, terus sampai menyampaikan dia ke surganya Allah yang kekal abadi selama-lamanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya pembicaraan mengenai iman, sampai orang-orang beriman pun diperintahkan lagi untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, hai orang-orang beriman, berimanlah. Syekh Bahauddin Naqsyabandi rahimahullah, beliau mengatakan, apa maksudnya orang iman suruh beriman? Supaya orang iman tawajuh kepada Allah, tidak terkesan dengan makhluk.
Begitu pentingnya iman para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan para nabi, para rasul, pimpinan seluruh manusia dan jin, pimpinan dunia, pimpinan akhirat, diperintahkan oleh Allah untuk bicara iman, menyampaikan iman, mengajak orang untuk beriman. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Yakinilah wahai Muhammad bahwasanya tidak ada yang hak disembah, tidak ada Tuhan yang hakiki, yang pantas untuk dicintai, yang pantas untuk disembah, yang pantas untuk ditundui, yang pantas diyakini selain Allah saja. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu imannya benar, maka masalah-masalah yang dia hadapi akan dia hadapi dengan benar. Para sahabat, para hadirin datang ke Madinah, mengamalkan agama di sana, buat suasana memakmurkan masjid di sana. Maka orang-orang ahli batil, pengikut-pengikut setan tidak suka pada orang-orang beriman. Maka mereka musyawarah untuk mengeroyok orang-orang beriman, yang ceritanya diabadikan dalam salah satu surat Al-Quran, surat Al-Ahzab. Cerita bagaimana orang-orang beriman dikeroyok oleh ahli-ahli batil. Apa sikapnya orang beriman ketika dikeroyok? Mereka mengungkapkan kata-kata yang di situ muncul mutiara iman mereka. Makhluk seluruhnya kumpul jadi satu. Yang gerakkan adalah Allah, yang mendatangkan adalah Allah, yang bisa mengusir dan bisa menyelesaikan juga hanya Allah. Menghadapi lawan, tawajuh kepada Allah. Orang-orang sudah kumpul ingin meroyok kalian. Alladzina amanu, alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ini para sahabat, dan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibilangi oleh orang-orang yang lemah imannya, ini musuh-musuh kalian sudah kumpul ingin menghancurkan Madinah. Takutlah kepada mereka. Fazadahum imana. Berita-berita yang menakutkan itu tidak menakutkan sama sekali bagi orang beriman, malah tambah iman aja. Faqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka mereka mengatakan, cukup Allah, cukup Allah yang mengurusi urusan kita, cukup Allah yang kita pasrahi, cukup Allah yang membela kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka sahabat dikepung dari segala penjuru. Mereka mengungkapkan kata-kata yang di dalamnya tersimpulkan kuatnya iman mereka, tawajuh mereka kepada Allah. Maka apa yang terjadi para hadirin? Allah tolong orang beriman sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah. Allah kirimkan salah satu makhluknya yang bernama angin. Maka angin tadi menyapu pasukan yang mau meroyok Madinah. Kemah-kemah berterbangan, orang kafir lari tunggang langgang. Mereka datang mau memusuhi orang Islam. Kejadian terbalik, ternyata mereka datang untuk ngirim selamatan pada orang Islam. Nggak jadi perang, orang Islam tinggal selamatan saja. 10.000 orang ngepung 1.500 orang, membawa perbekalan lengkap. Maka oleh para sahabat diambili untuk selamatan berhari-hari, berminggu-minggu. Jebar-jebur, pokeh mangan tanpa perlu masak. Apa cukup iman? Loh, semua kecukupan adalah dengan sebab iman. Surga didapatkan sebab iman, bidadari bisa didapatkan sebab iman, kenikmatan kekal abadi selama-lamanya didapatkan dengan sebab iman. Bahkan seluruh orang yang di dunia ini masih diizinkan boleh tinggal karena sebab barokahnya iman. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kena masalah. Beberapa detik lagi beliau akan dilempar di api unggun raksasa. Begitu besarnya api unggun sampai Nabi Ibrahim itu diletakkan di ketepel raksasa yang namanya dalam bahasa Arab menjaniq. Beberapa detik lagi dia akan dilemparkan. Orang yang buat api unggun tuh saking besarnya api unggun nggak bisa dekat, kepanasan, dilempar dari jauh. Maka malaikat-malaikat minta izin kepada Allah. Malaikat para hadirin,
Orang-orang yang dekat pada Allah, kalau minta kepada Allah akan diberi. Makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah membangkang perintah Allah, yang begitu kuat-kuat minta izin kepada Allah, ya Allah, ini kekasih engkau sebentar lagi mau dibakar oleh musuh engkau, kami minta izin untuk membantu dan menolong dia. Maka diizinkan oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam didatangi oleh para malaikat yang suci, yang mungkin setiap malaikat itu bisa menyelesaikan masalah beliau sepertinya. Bahkan nggak perlu satu malaikat, ujung sayapnya malaikat sudah cukup untuk menghapus itu api unggun raksasa. Maka Nabi Ibrahim mencontohkan sikap yang benar bagi orang yang sampai tingkatan iman yang begitu puncak, yang akhirnya beliau dapat gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Beliau mengajari kita, malaikat memang hebat, tapi hebatnya bukan karena malaikat itu, karena diberi kehebatan oleh Allah. Malaikat memang kuat, sangat kuat, tapi itu bukan dari malaikat, dari penciptanya, dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, yang menciptakan seluruh kekuatan. Maka beliau bilang kepada para malaikat, malaikat angin, malaikat hujan, malaikat gunung, kalian tuh sama aja dengan saya, sama-sama makhluknya, tidak bisa menyelesaikan masalah tanpa Allah. Saya tak minta langsung aja kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang ngurusi saya, yang nolong saya, yang saya pasrahi untuk menyelesaikan masalah saya. Maka Allah selesaikan masalahnya Nabi Ibrahim. Api yang biasanya membakar malah menyejukkan bagi Nabi Ibrahim. Orang-orang biasanya masuk api terbakar, Nabi Ibrahim masuk api seperti masuk ruangan AC. Dalam cerita-cerita Israiliyat, Nabi Ibrahim masuk di api. Telah siap makanan-makanan dari surga di situ itu. Maka beliau masuk api, malah selamatan di situ itu. Dan dilihat oleh kaumnya Namrud. Wah, Ibrahim dilempar di api, bukan malah kepanasan, malah selamatan sekarang. Berarti Tuhannya Ibrahim itu lebih hebat dari Namrud. Akhirnya dengan sebab iman beliau, selesai masalah beliau, bahkan beliau jadi asbab hidayah bagi kaumnya Namrud. Banyak yang beriman kepada beliau. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kalau imannya orang itu benar, iman itu akan menyelesaikan masalah. Nabi Yunus kena masalah menghadapi satu kaum yang subhanallah didakwai sulit, ngengkel, nggak mau dengar. Maka beliau pergi dari kampungnya dalam keadaan sakit hati, pergi. Akhirnya beliau naik kapal. Tengah-tengah naik kapal, kena masalah lagi. Ringkesnya, beliau akhirnya dilimpar di lautan. Di kaumnya tidak digubris, naik kapal, terlempar lagi. Begitu masuk laut, dimakan ikan. Maka beliau kena musibah yang bertubi-tubi. Di kegelapan malam, waktu hujan lagi, di gelapnya lautan, dasar laut, di gelapnya perut ikan, beliau mengungkapkan kata-kata iman. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ada masalah, tawajuh kepada Allah. Ada masalah memahami ini dari Allah, yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Tidak ada yang hak disembah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Aku sungguh termasuk golongan orang yang zalim. Yang diantara maksudnya, saya ini lagi kena masalah ya Allah, yang bisa menyelesaikan hanya Engkau saja, dan saya memang salah. Ada masalah, kembali kepada Allah. Muji-muji Allah, mensucikan Allah. Maka dengan ungkapan kata-kata iman beliau, selesailah masalah beliau. Allah keluarkan beliau dari perutnya ikan. Dan Allah berfirman, nah Yunus saya keluarkan dari perutnya ikan karena pujian-pujian dia kepada Allah, karena kata-kata iman dia kepada Allah,
sebab itulah aku selamatkan dia. Seumpama dia tidak mengatakan itu, dia akan terus di perutnya ikan sampai akan bangkit ke mahsyar dari perutnya ikan. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka beliau keluar dari perutnya ikan di daratan. Kaumnya yang asalnya menentang, akhirnya semuanya dapat hidayah. Lebih 100.000 dapat hidayah selepas beliau menyelesaikan masalah dengan kata-kata iman. Fa'arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu fa'amanu famatta'nahum ila hin. Selesai masalah, bahkan datang perkara yang mengibaratkan beliau jadi asbab hidayah untuk kaumnya yang 100.000 beriman semuanya. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Iman perkara yang terpenting. Iman kepada Allah, menyelesaikan masalah-masalah kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kena masalah. Masalah terbesarnya manusia adalah kalau dia kekal abadi di neraka. Ini masalah terbesarnya manusia. Hidup dalam keadaan tidak membawa iman. Bagaimana solusinya? Berimanlah kepada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Islamu yajubu ma qablah. Kalau orang itu beriman para hadirin, maka semua dosa-dosa sebelum dia beriman terhapus sebagaimana dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Selesai masalah. Orang ingin masuk surga, bagaimana caranya? Bawalah waktu kita mati kalimat La ilaha illallah. Nanti ada seleksi, masuk surga, masuk neraka, ada seleksi. Maka yang selamat adalah orang-orang yang membawa La ilaha illallah. Yang selain itu tidak boleh masuk surga. Maka Abul Hasan Asyadili rahimahullah, penyusun Hizib Bahar, Hizib Nasr, beliau mengatakan, ingat-ingat, kamu ingat-ingat, kalau kamu itu kena masalah, kemudian pertama kali untuk menyelesaikannya kamu ingat Allah, maka walaupun masalah itu besar sepertinya, maka akan terurai dengan begitu mudah, akan selesai. Allah suka kepada hamba-hambanya yang ketika menghadapi masalah ingat kepada Allah. Tapi sebaliknya, walaupun masalah itu sepertinya kecil, masalah yang remeh, tapi kalau kita menghadapinya dengan tanpa tawajuh kepada Allah, tanpa iman yang benar, tanpa ingat kepada Allah, nanti masalah yang kecil tadi akan membesar, bahkan akhirnya tidak terselesaikan. Orang pulang ke rumah ketemu dengan istrinya, istrinya cemberut. Dia menganggap cemberut itu karena istrinya, dari pribadi istrinya, bukan karena digerakkan oleh Allah. Akhirnya dia marah, istri ahli neraka ya kamu itu. Hanya karena bibir yang monyong sedikit saja, maka keluarlah cacian-cacian. Maka mertua mendengar, oh anak perempuan saya nggak dirawat malah dicaci-caci. Menantu kurang asem namanya. Dari sekedar monyongnya bibir jadi pertikaian yang lama padamnya karena dihadapi tanpa ingat kepada Allah. Jadi kalau kita mau merenung, banyak masalah dalam kehidupan manusia yang asalnya remeh tapi disikapi dengan sama sekali tidak ingat kepada Allah. Akhirnya masalah itu meluas, tidak ada putus-putusnya masalah itu. Akan terselesaikan kalau orang itu bertaubat dengan apa-apa, ingat kepada Allah, memperbaiki hubungannya dengan Allah. Insyaallah kita semuanya niat berdoa. Maka beliau mengatakan, kalau kamu ada masalah, biar selesai. Di antara caranya baca tahlil yang banyak, 10.000, Allah akan selesaikan masalah kamu. La ilaha illallah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang menghadapi lawan, ingat Allah.
menghadapi kawan ingat Allah banyak. Tapi kadang-kadang orang kalau menghadapi dirinya tidak ingat kepada Allah. Awak-awakku dewe, sak penak-penakku dewe, tak atur-atur dewe, nyapa tidak ngurus. Diri kita ini juga diatur oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Kepala yang sepertinya nempel di badan kita, kita pun tidak bisa mengaturnya. Rambut yang sepertinya nempel di jasad kita, hakikatnya kita tidak ikut membuatnya, apalagi mengaturnya. Maka kita menghadapi masalah-masalah pribadi kita yang berkaitan dengan diri kita, kalau kita ingin selesai dengan baik, hanya dengan kita kembali kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Malaikat-malaikat yang membawa aras keberatan. Masalah pada kelemahan badan mereka, aras begitu gede suruh ngangkat, kabotan. Akhirnya mereka laporan kepada Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah kabotan ini hanya Allah saja. Keberatan ini. Maka Allah berfirman kepada mereka, katakanlah la haula wa la quwwata illa billah. Akhirnya mengangkat aras jadi ringan. Kita kadang-kadang ngatur diri kita itu pusing. Masya Allah pusing. Setiap dengar bayan ngantuk, nonton TV melek. Ini menghadapi diri kita yang begini ini bagaimana caranya? La haula wa la quwwata illa billah. Minta tolong kepada Allah. Kalau ngomong dunia berjam-jam tidak bosan-bosan, ngomong akhirat 5 menit langsung tidak tertarik. Wah, ini perlu minta tolong kepada Allah. Kita hadapi kawan, lawan, kita hadapi diri kita dengan tawajuh dan minta tolong kepada Allah. Insyaallah kita semuanya niat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah tidak akan diterima sebelum kita beriman kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rasakan bahwa Allah telah muliakan kita dengan kemuliaan yang tidak ada taranya, yang tidak terukur keuntungannya. Kita diberi pimpinan yang terbaik, pimpinan para nabi, para rasul, yang tidak pernah keliru dalam sikapnya, omongannya, sabda-sabdanya, janji-janjinya. Makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah, makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah, makhluk Allah yang tidak ada yang lebih dekat melebihi beliau, dijadikan oleh Allah sebagai pimpinan kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau melihat Ka'bah. Termasuk ibadah itu adalah melihat Ka'bah. Termasuk ibadah adalah melihat muka-mukanya orang soleh. Termasuk ibadah itu melihat istri kita yang halal. Ibadah. Maka ada ibadah melihat Ka'bah. Maka beliau melihat Ka'bah, dilihat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, maka beliau mengatakan, ma a'zamaki wa asyrafaki walakinnal mu'mina a'zamu 'indallahi minki. Alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah, alangkah agungnya engkau. Tetapi orang beriman di sisi Allah lebih mulia melebihi engkau wahai Ka'bah. Di Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putranya Sayyidina Umar, memberikan pemahaman kepada kita, orang yang membawa la ilaha illallah ini adalah lebih mahal dari Ka'bah. Kalau dia tidak ada, walaupun Ka'bah sudah masih ada, Masjid Nabawi masih ada, Masjid Aqsa masih ada, dunia tidak diizinkan untuk ditinggali langsung kiamat. Di barokahnya satu orang yang membawa la ilaha illallah ini lebih dari barokahnya Ka'bah, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, menahan hari kiamat para hadirin. Maka Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, ini orang iman yang biasa, yang bawa la ilaha illallah. Belum kalau dia orang soleh, belum kalau dia waliullah, belum dia kalau nabi, belum dia kalau sayyidul anbiya alaihi wassalatu wassalam. Semuanya makhluk. Makhluk yang tertinggi adalah orang-orang beriman. Orang beriman yang tertinggi adalah
orang-orang soleh dari kalangan orang beriman. Yang tertinggi di antara mereka adalah para sahabat. Yang tertinggi lagi adalah para anbiya. Yang tertinggi lagi adalah ulul azmi minar rusul. Yang tertinggi lagi adalah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik mengatakan, makhluk yang bernama debu, makhluk yang bernama debu, debu yang menempel di kuburnya Nabi, di jasadnya Nabi, itu lebih mulia di sisi Allah, melebihi Ka'bah, melebihi kursi, melebihi aras. Sama-sama makhluknya, tapi makhluk yang tertinggi adalah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ke Ka'bah tidak setiap hari. Nabi ke Sidratul Muntaha mungkin hanya 1 kali. Nabi ke langit mungkin juga hanya 1 kali. Tapi debu yang nempel itu nempel di jasadnya Nabi sampai hari kiamat, sampai nanti bangkit dari kubur beliau. Itu dijadikan oleh Allah pimpinan kita. Ikut saya, ridhonya Allah. Ikut saya, surganya Allah. Ikut saya, diampuni oleh Allah. Ikut saya, dicintai oleh Allah. Sebagaimana dalam ayat-ayat, hadis-hadis yang telah berbicara mengenai ini. Maka iman kepada Nabi menyebabkan kita punya sikap. Hidup saya mulai bangun tidur sampai tidur lagi akan saya ikutkan dengan agama, dengan arahan, dengan aturan yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Yang tidak ikut Nabi, oh gawat, tidak ada jaminan ridhonya Allah, tidak ada jaminan surga, gawat. Kalau saya sampai ada waktu-waktu, ada kata-kata, ada keputusan yang tidak ikut arahan, ikut contoh yang telah dicontohkan Nabi, berarti itu rugi, bahkan gagal, bahkan musibah. Maka untuk mengikuti Nabi kita perlu belajar kepada ulama-ulama yang ahli. Di antara ulama yang disepakati sangat ahli urusan mengajak umat mengikuti Nabi adalah ulama-ulama, imam-imam mazhab 4. Yang di negeri kita adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, yang Nabi telah bersabda ketika beliau masih hidup, nanti akan muncul seorang pemuda dari Quraisy, yamla'u tibaqal ardi ilma, yang dia akan memenuhi penjuru-penjuru bumi ini dengan ilmunya. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada yang layak untuk mendapatkan itu selain Al-Imam Asy-Syafi'i. Insyaallah kita semuanya niat berhati. Kadang-kadang orang ini saking nggak taunya berhati. Saya ingin ikut Nabi langsung tanpa melalui siapa-siapa, langsung. Maka langsung sesat berhati. Bagaimana tidak sesat? Jarak kita dengan Nabi 1400 tahun lebih, mau langsung, nggak lewat siapa-siapa, ya langsung tidak benar. Ikutilah yang ahlinya. Urusan kedokteran, urusan kesehatan, urusan politik, kita dengarkan ahli-ahlinya. Kalau ada dokter, kita tanya, Pak Dokter, tamatan fakultas kedokteran mana? Dia bilang, saya nggak tamatan mana-mana kok, saya dapat mimpi langsung jadi dokter. Maka kita nggak percaya, ini dokter edan ini. Dokternya perlu didokterkan ini. Maka akhirnya kita nggak percaya. Padahal paling-paling kalau dokter keliru, paling-paling apa? Paling-paling mati aja berhadir. Nggak ada yang lebih dari itu. Puncaknya paling mati. Tapi kalau urusan agama, kalau kita keliru, wah, bisa masuk neraka yang panas banget itu. Insyaallah. Api yang paling dingin di neraka tersentuh oleh kakinya penduduk neraka, maka kepalanya akan mendidih. Yang kena kakinya, kepalanya ikut mendidih. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bawa iman kepada para malaikat dalam kehidupan kita. Para hadirin, ini sudah jadi pemahaman umumnya manusia. Manusia-manusia yang masih normal, yang masih punya malu. Kalau dia ini merasa di dekatnya orang soleh, di dekatnya orang baik, di dekatnya ustadznya, di dekatnya kiainya, merasa ada yang ngawasi, maka dia akan bisa mengontrol dirinya. Pura-pura khusyuk seperti mau jadi wali. Nunduk, nggak rame. Kenapa ini? Karena ada Pak Yai di dekat saya.
karena ada orang soleh di kampung saya, karena ada mertua saya. Insya Allah kelihatan seperti orang yang begitu baik. Maka orang beriman tidak perlu itu, para hadirin. Orang beriman walaupun tidak ada yang mengawasi, dia selalu merasa terawasi. Allah ngawasi dia. Di samping itu Allah telah menugaskan malaikat-malaikat yang selalu menyertai dan mencatat amalan dia. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlontar satu kata-kata pun dari mulutnya seseorang, mesti malaikat raqib atid sudah siap untuk mencatatnya, menyimpannya, akan disowankan kepada Allah nih amalan-amalan. Maka dulu para sahabat, banyak di kalangan mereka, termasuk yang dicerahkan oleh adalah Sayyidina Abu Bakar, mereka meletakkan kerikil-kerikil di bibir-bibir mereka, di mulut mereka. Kalau kita ngemut permen, para sahabat ngemut kerikil. Untuk apa? Biar setiap buka mulut itu terkontrol. Ini ada malaikat yang mau nyatet ini. Maka di mana-mana kita merasa disertai oleh para malaikat. Maka di masjid baik, di jalan baik, di rumah baik, ada yang ngawasi baik, tidak ada yang ngawasi baik, karena dia merasa selalu bersama para malaikat. Insya Allah kita semuanya niat para hadirin. Ringkas cerita para hadirin, iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para malaikat, ini akan menyebabkan orang itu jadi takwa, jadi soleh, jadi orang yang terkontrol, terkendali kehidupan. Kita bawa dalam kehidupan kita iman kepada Al-Quran. Para hadirin, Al-Quran ini subhanallah, surat dari Allah kepada kita, yang Nabi menyabdakan, aku telah meninggalkan kepada kalian dua nasihat. Satunya bisa berbicara, satunya diam. Maka para sahabat tanya, apa yang dimaksud dua nasihat itu? Yang diam adalah kematian. Nasihat bagi orang yang merasa mau mati, para hadirin. Yang tidak merasa, bagi yang mau merenung juga nasihat. Semua penduduk dunia hari demi hari akan bergantian meninggalkan dunia, akan mati dan tidak bisa mengelak lagi. Yang berbicara adalah Al-Quran, sabda Nabi. Di dalamnya adalah nasihat-nasihat dari Allah untuk kalian umatku. Allah menyuruh kita dalam Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in, supaya kita kalau sholat itu sholatnya berjamaah, jangan sendirian aja. Insyaallah kita semuanya niat berhari. Sholat berjamaah mengikuti arahan Al-Quran. Di antara arahan Al-Quran, para hadirin, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga pandangan kita, sebagian pandangan kita. Kita telah mendengar, melihat orang soleh ibadah, melihat istri kita ibadah, melihat Ka'bah ibadah, melihat Al-Quran ibadah. Maka ada sebagian pandangan yang dilarang oleh Al-Quran, kalau gitu kita langgar, bukan ibadah tapi musibah dan maksiat. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman supaya menundukkan sebagian pandangan mereka. Maka ada sebagian pandangan yang kita harus nunduk, berhati. Memandang yang bukan istri kita, bukan mahram kita, memandang perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Maka akhirnya iman kita dengan Al-Quran menyebabkan kita mengikuti arahan-arahan Al-Quran. Insyaallah semuanya niat berhati. Ada masalah-masalah hidup kita, selama kita belum masuk surga masih dirundung masalah. Hadapilah masalah-masalah itu dengan kesabaran dan dengan mengerjakan sholat. Itulah diantara arahan Al-Quran. Kalau kita kena masalah, hadapilah dengan sabar, kemudian kerjakanlah sholat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ada masalah pribadi, sholat. Masalah keluarga, sholat. Masalah kemasyarakatan, sholat. Masalah negara, sholat. Masalah dunia, sholat. Masalah akhirat, sholat. Insyaallah kita semuanya niat. Termasuk iman kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat
Yang di situ ada cerita nanti menjelang hari kiamat Nabi Isa akan turun, akan mengajak manusia untuk beriman lagi kepada Allah, mengamalkan agama dengan sempurna. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya turunnya Nabi Isa adalah tanda datangnya hari kiamat. Nanti akan datang Nabi Isa turun, akan memimpin umat akhir zaman untuk menyempurnakan imannya, amalnya, ikutnya dengan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya niat berkhidmat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bawa dalam kehidupan kita iman dengan negeri akhirat, iman dengan hari kiamat. Dunia ini ringkasnya para hadirin bukanlah akhir dari segalanya. Selepas dunia ini akan ada namanya akhirat. Di sana kita akan ditanya pertanggungjawaban kita mengenai amalan-amalan kita di dunia. Semuanya akan dihadapan kepada Allah tanpa perantara, akan ditanya mengenai 5 perkara. Maka kita rasakan kita ini mau ke akhirat. Apa saja yang kira-kira tidak manfaat untuk akhirat saya, tidak akan saya kerjakan. Dunia akan saya tinggal. Maka bagaimana toko saya jadi manfaat di akhirat, keluarga saya manfaat di akhirat, anak cucu saya manfaat di akhirat, ladang saya manfaat di akhirat. Insyaallah semuanya niat baik. Maka akan mudah mengingat akhirat kalau kita tiap hari banyak membicarakan kematian. Berapa kali ya Rasulullah setiap hari orang perlu membicarakan kematian? 20 kali. Siapa yang dari umatku menyebutkan mati, ingat-ingat mati sehari 20 kali, maka dia akan dapat derajat orang yang mati syahid. Semuanya akan sowan kepada Allah, akan ditanya minimal 5 pertanyaan. La tazalu qadama 'abdin 'inda rabbih hatta yus'ala an khams, an umrihi fima afna, wa an shababihi fima abla, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa madza 'amila fima 'alim. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tanya kita, umur kita ini kita habiskan untuk apa? Umur yang berlalu, yang sedang kita kerjakan, yang akan datangnya akan ada pertanyaannya. Yang kedua, waktu muda kita habiskan, kita rusakkan untuk apa? Kita pernah mengalami waktu muda. Muda itu kurang lebihnya dalam kitab-kitab itu ditulis mulai umur akil mulai balik sampai umur 40 tahunan. Waktu yang kita waktu itu sehat-sehatnya, semangat-semangatnya, cerdas-cerdasnya, tangkas-tangkasnya, akan ada hisab khusus. Waktu muda kamu itu kamu gunakan untuk apa? Bukan berarti menutup pintu tobat, bukan. Waktu muda ini ada harga khusus, mahal ini. Maka yang masih merasa muda, jangan digunakan untuk hal-hal yang nanti kita tidak bisa menjawab ketika berhadapan dengan mahkamahnya Allah. Katanya sebagian ulama, jadi orang itu kalau sudah ada iman dalam hatinya, para hadirin, maka Allah akan kirimkan malaikat lamah, malaikat yang selalu membisi dia kebaikan. Maka mesti orang beriman itu suatu saat mesti ingin tobat, orang iman yang melanggar. Maka orang itu waktu melanggar, waktu muda, ngeluyur kemana-mana kuat, nongkrong kemana-mana kuat. Akhirnya begitu selepas umur 40 tahun, nongkrong masuk angin, ngebut naik sepeda motor, sudah nggak kuat lagi, sudah nggak patek berani berkelahi. Maka kata sebagian ulama itu, sebetulnya kalau orang iman selepas 40 tahun baru tobat itu, yang baik itu setannya. Kok bisa Pak? Iya, karena badannya itu sudah nggak layak untuk nakal, terus oleh setan ditinggal. Cari lain yang muda-muda yang masih jos-jos. Jadi kalau orang beriman kemudian tobat tuh memang seharusnya tuntutan iman begitu itu. Tapi kalau muda sama sekali nggak ada nakalnya, nah ini benar-benar jempolan para hadirin, benar-benar luar biasa
Ada 7 orang yang nanti akan dinaungi oleh Allah dengan naungan khusus pada hari kiamat. Di antaranya adalah seorang pemuda nasya'a fi ibadatillah, yang kurang lebih terjemah bebasnya, dia ini seorang pemuda yang tidak pernah mengalami kenakalan remaja, terus soleh terus sampai mati dalam keadaan soleh. Harganya lain dengan orang-orang tobatan. Terus kalau tobatan gimana Pak? Ya pintu tobat terbuka, pintu peningkatan terbuka. Tapi urusan waktu muda yang tidak pernah digunakan untuk maksiat memang punya harga khusus. Karena orangnya punya mujahadah khusus, maka akan ada anugerah khusus Pak. Kemudian kita akan ditanya, harta kita itu kita dapatkan dari mana? Maka suatu hari ada bahsul masail di pesantren. Ada seorang santri tanya pada gurunya, Pak, bagaimana hukumnya mangga-mangga yang di pondok? Itu halal nggak untuk dikonsumsi? Nah, begitu juga yang di markas. Maka kita jawab, kamu itu di sini akadnya mau mondok atau mau makan mangga? Saya mau nyantri apa mau ikut makan mangga? Namanya mangga tumbuh, mau kamu masukkan di mulut kamu itu harus ada akad yang jelas. Apa? Karena kamu diberi? Apa karena kamu membeli? Atau karena kamu pemilik? Kalau nggak ada alasan kok tiba-tiba kamu masukkan mulut kamu, bagaimana kalau mau ditanya oleh Allah? Nah, maka kita begitu juga para hadirin, harta yang kita dapatkan kok bisa kita dapat tuh gimana caranya? Nah, caranya bagaimana? Kita sebagai pemiliknya atau pembelinya atau diberi atau yang lain? Nah, maka kita renungi harta kita dapatkan dari mana? Belum cukup para hadirin, yang keempat, orang akan ditanya oleh Allah harta yang telah dia dapatkan, ditasarufkan, diinfakkan, digunakan untuk apa? Kadang-kadang orang itu hartanya halal, hartanya bersih, tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, akhirnya tidak lulus lagi. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Kemudian kita akan ditanya, wa madza amila fi ma'alim, perkara-perkara yang telah kamu ketahui sudah diamalkan belum? Tahu ini, tahu itu, ini baik sudah dikerjakan belum? Ini buruk sudah ditinggalkan belum? Akan ada pertanyaan. Maka kadang-kadang setan membisiki kita, wah kalau begitu orang yang tahu banyak itu risikonya banyak, akhirnya pertanyaannya banyak. Tahu ini, tahu itu akan ditanya, lebih baik nggak usah tahu. Maka para ulama mengatakan, kalau yang tahu aja ditanya begitu banyak, apalagi yang nggak tahu sama sekali, sempurna itu siksanya itu. Semua aturan dia nggak tahu, yang tahu nggak dikerjakan aja kena marah, apalagi yang nggak tahu sama sekali. Namanya hamba dableknya sempurna. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bawa iman kepada takdir dalam kehidupan kita. Yakini dengan keyakinan yang sebenar-benarnya selain Allah itu adalah makhluk, diciptakan oleh Allah, diciptakan zatnya oleh Allah, diciptakan yang nempel di zatnya, sifatnya oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, diatur oleh Allah. Selain Allah tidak ikut andil sama sekali dalam pengaturan dan dalam penentuan dan dalam keputusan. La ilaha illallah. Maka di zamannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ada seorang yang punya paham qadariyah, punya paham bahwa manusia ini bisa menentukan nasibnya tanpa Allah, pemahaman sesat, pemahaman yang Nabi bersabda nanti di kalangan umatku akan muncul satu golongan yang tidak iman dengan takdir, yang Allah murka kepada mereka. Sebagian dari mereka akan dijadikan jasad-jasad mereka berubah menjadi jasad-jasadnya hewan. Sebagian dari mereka akan ditenggelamkan di bumi hidup-hidupan. Yakunu fi ummati al-khasfu wal mashu, yakunu dzalika fi ahli al-qadar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tadi dipanggil oleh Sayyidina Ali. Fulan, saya mau tanya kamu pertanyaan karena saya dengar kamu itu imannya tidak pas. Kamu itu yang datangkan kamu ke dunia ini kamu apa siapa? Kok tiba-tiba kamu datang di dunia itu loh? Yang datangkan kamu itu siapa?
Maka orang tadi bilang, yang datangkan saya Allah. Oh ya. Nanti kalau kamu sudah waktunya mati, itu yang rencanakan mati kamu itu kamu atau siapa? Allah. Oh, berarti kamu ngakui datangnya kamu di luar program kamu, matinya kamu di luar program kamu. Sekarang kamu saya tanya, antara lahir dan mati kamu itu yang program siapa? Antara lahir kamu dan mati kamu yang program siapa? Maka orang tadi merenung, oh iya ternyata saya ini salah. Yang program Allah, wahai Amirul Mukminin. Oh, alhamdulillah kamu jawab begitu itu. Kalau enggak, oh tadi sudah tak siapkan, tak hukum kamu. Yakini segala sesuatu itu dari Allah dan sudah diputuskan oleh Allah, tidak akan berubah. Dan keputusan Allah adalah yang terbaik, para hadirin. Walaupun kadang-kadang kita tidak memahami sekarang. Nanti selepas ada mahkamahnya Allah di sana, di akhirat sana, yang masuk neraka diputuskan masuk neraka, yang masuk surga diputuskan masuk surga. Maka semua makhluk yang telah diputuskan, mereka semuanya mengatakan kata-kata yang sama. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya memuji Allah. Semuanya mengatakan keputusan inilah yang terbaik. Yang masuk neraka itu memang pasnya di neraka, yang masuk surga pasnya di surga. Ketika Allah telah tampakkan di alam akhirat hakikatnya orang yang tidak beriman, hakikatnya orang beriman. Tidak mungkin orang yang tidak beriman suruh tinggal di surga, nggak mungkin. Nanti mesing-mesingi surga, malah nggak jadi surga namanya, jadi terpesingi oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka ada seorang sahabiah, dia ini datang pada Nabi, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana anak-anak saya yang telah mati dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan syirik. Maka Nabi bersabda, anak-anak kamu di neraka. Maka perempuan tadi langsung murung nangis. Nabi bersabda, seumpama kamu tahu hakikatnya siapa anak kamu yang diputuskan masuk neraka itu, tentu kamu akan ridho dengan keputusannya Allah. Maka Mullah Al-Qari dalam kitab Mirqat beliau mensyarahi hadis ini. Mullah Al-Qari yang biasa kita baca dalam Fadilah Amal, Mullah Qari, Mullah Al-Qari. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah dari kerabat kita yang masuk neraka itu ibaratnya, untuk memudahkan pemahaman, mereka ini seperti kotoran yang keluar dari badan kita. Mereka ini memang kotor. Maka normalnya orang yang tahu hakikatnya kotoran, maka walaupun kotoran itu dari badan dia, dia tidak ingin kotoran itu bersama dia, dibuang di WC. Kencingnya dibuang di WC, kemudian beraknya dibuang di WC. Ada orang yang kurang normal, saking senengnya dengan dirinya dan kerabatnya, dia bilang, ini kotoran tuh nasab saya ini. Ini dari saya, harus selalu bersama saya. Akhirnya kotorannya dikumpulkan, dibawa tidur bareng-bareng, disimpan dalam lemari, dikumpulkan dengan makanan-makanan di kulkas. Ini dari saya ini dengan anak saya mirip ini. La ilaha illallah. Itulah kurang lebihnya para hadirin. Kalau Allah buka hakikat keputusan Allah, tidak ada keputusan Allah pun yang tidak tepat pada tempatnya. Laisa minal imkan abda mimma kan, katanya Imam Ghazali. Tidak mungkin terjadi perkara yang lebih baik melebihi yang telah terjadi. Seumpama di dunia ini ada orang yang paling cerdas, kemudian kecerdasannya dilipat-lipatkan triliunan kali, kemudian suruh ngatur dunia, dia tidak akan bisa menambah ataupun mengurangi dari aturan yang ada. Ternyata aturan ini sudah paling pas, nggak bisa dirubah lagi. Kalau dirubah malah tidak pas. La ilaha illallah. Nah ini kalau semuanya sudah ditulis oleh Allah, apa gunanya usaha, Pak? Usaha perintah Allah. Apa gunanya sholat? Sholat perintah Allah. Yakin pada takdir perintah Allah, dan perintah Allah bukan itu saja, masih banyak yang lain.
Maka orang yang dapat hidayah mengamalkan seluruh perintah. Maka kalau semuanya itu sudah ditulis oleh Allah, maka ada masalah apa saja kembali kepada Allah. Maka rukun iman yang 6 ini para hadirin merupakan jawaban seluruh problematika diri kita, umat keluarga kita di dunia maupun di akhirat. Kalau orang ini imannya benar, maka di dunia akan benar, di kuburnya akan benar, di akhiratnya akan kekal abadi dalam nikmat yang tidak ada putusnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk usaha meluruskan iman kita perlu meluangkan waktu. Sebagaimana dulu para sahabat, untuk meluruskan iman mereka, untuk menguatkan iman mereka, ikut mereka kepada Nabi, mereka meluangkan waktu untuk itu. Meluangkan waktu, siap ditarbiyah, siap dididik oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Nabi mendidik mereka, menggerakkan mereka, memberikan ilmu-ilmu kepada mereka, mencontohkan kepada mereka zikir ibadah, mencontohkan kepada mereka akhlak yang baik. Maka untuk itu semua, siapa yang siap 4 bulan 40 hari, silahkan. Negeri jauh, Masya Allah, monggo, Insya Allah.